Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam program acara Indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita telah mendatangkan kembali narasumber kita yaitu Ustadz Fakhruddin Lamuddin LCMA. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jumat yang barokah ini semoga kita bisa sharing-sharing dan bisa saling mencari titik terang mengenai fenomena yang terjadi saat ini Ustaz. Iya, Masya Allah Ustaz. iya. Baik pemirsa RDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini mengenai tawakal. Nah, ini menarik sekali, banyak terjadi perdebatan seputar masalah tawakal dan mencari sebab daripada hal ini. Nah, kita tahu bahwa tawakal mencakup dua perkara. Yang pertama itu bersandar kepada Allah dan meyakini bahwa Dia merupakan sumber segala sebab, serta meyakini bahwa kekuasaannya akan terlaksana dan Dialah yang telah menetapkan segala perkara, mengatur dan mencatatnya. Nah, ini menarik sekali Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan kita lagi dalam sebuah bencana yang mungkin dahsyat sekali nih Ustaz. Bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia nih Ustaz. Mengenai wabah COVID-19 nih Ustaz. Nah, kan kita lihat bahwa banyak setiap pribadi ataupun individu orang itu meyakini bahwa mereka banyak yang beranggapan bahwa virus ini kita serahkan aja kepada Allah, kita tidak banyak yang mengabaikan hal ini Ustadz. Banyak yang mengabaikan dalam artian ya mereka menserahkan semua musibah ini kepada Allah dan mereka tidak melihat ada nilai-nilai ikhtiar di situ Ustadz, sehingga keyakinan mereka untuk bertawakal kepada Allah itu lebih sempurna mungkin Ustadz ya. Mungkin kalau Ustadz lihat hal ini gimana Ustadz? Kalau kita Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi melalui media RJTV ini. Mudah-mudahan selalu menjadi media untuk menambah ilmu kita dan dengan ilmu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita di dunia yang sangat sementara ini untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Seperti yang sudah tadi diberi pengantar bahwa sekarang ini kalau kita melihat ya kondisi di masyarakat kita, khususnya di Aceh, bahkan Banda Aceh lagi, ya masalah COVID-19 ini sedang meningkat luar biasa sehingga menjadi zona merah. Dan tempat kita sekarang ini juga mengadakan kegiatan ini, Rumah Sakit Zainal Abidin, ruangan yang khusus untuk perawatan pasien COVID juga sudah penuh. Ya, disebut dengan Pinere. Dan kalau ada orang yang barangkali ingin dirawat dengan gejala ringan pun, maka mungkin pihak rumah sakit meminta untuk isolasi mandiri saja karena tidak tempat lagi, tempatnya sudah penuh untuk orang yang lebih membutuhkan ya. Ini pertanda bahwa perlu kepada perhatian kita semua untuk kondisi ini. Dengan apa? Ya dengan melakukan usaha-usaha ikhtiar kita dalam rangka untuk kita pertama melindungi diri dari terpaparnya kita dengan virus ini. Yang kedua adalah untuk melindungi saudara-saudara kita yang sekaligus dengan itu untuk menurunkan tingkat penyebaran virus ini, sekaligus juga dapat memutuskan mata rantainya dengan melakukan ya usaha-usaha pencegahan seperti yang sudah disampaikan oleh para ahli. Dan ini sudah disosialisasikan di berbagai media-media. Namun kalau kita perhatikan sikap masyarakat kita terkait dengan ini masih rendah implementasi untuk usaha pencegahan ini. Barangkali di antara alasan kenapa masyarakat rendah dalam implementasi penerapan usaha pencegahan
dan memutuskan mata rantai ini adalah ada yang menggunakan pendekatan agama dalam menyikapi ini. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak kita kena dengan COVID, apapun kita lakukan pasti kena. Betul. Kalau Allah menghendaki tidak kena, kalaupun kita nggak pakai protokol, nggak usah ikuti protokol, nggak akan kena. Nah, sehingga kita tawakal saja dalam hal ini kepada Allah. Nah, dia berpikir bahwa makna tawakal seperti pemahaman dia yang seperti ini. Nah, sesungguhnya ya makna tawakal yang benar adalah bukan yang seperti ini. Ya, ini yang kemudian menjadi pembahasan kita untuk kita pahami betul di dalam agama kita apa yang dimaksud dengan tawakal dan bagaimana tawakal yang sesungguhnya. Tentu ini berdasarkan kalau bicara agama adalah dengan dalilnya apa begitu. Ya, pertama kita awali dari definisi tawakal secara bahasa dulu. Ya, tawakkala yatawakkalu tawakkulan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah tawakkala ala istaslama ila, artinya adalah menyerahkan kepada begitu ya. Jadi kalau kita istilahnya bertawakal kepada Allah berarti kita berserah diri kepada Allah ya, sehingga makna tawakal secara bahasa itu adalah izharul ajzi wal i'timad 'alal ghair, menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kemudian kita bergantung kepada yang lain. Artinya kalau dalam hal ini bertawakal kepada Allah, kita menunjukkan kepada Allah ketidakberdayaan kita dalam melakukan sesuatu, ya, baik itu mengambil manfaat atau menolak mudarat dengan menyandarkan urusan itu kepada Allah. Itu secara bahasa. Namun para ulama misalnya mendefinisikan ini secara istilah apa itu tawakal. Misalnya dalam kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid yang saya baca, tentu ini juga di berbagai kitab yang lain, itu mengangkat definisinya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan apa itu tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab allati amara Allah biha. Apa itu? Ya, pertama adalah keyakinan hati yang penuh di dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah, baik dalam mengambil satu manfaat atau menolak satu mudarat, dengan melakukan usaha-usaha untuk itu. Nah, maka ketika dibahas oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, oleh Syekh Saleh Al-Munajjid dalam kitabnya A'malul Qulub, apa itu hakikat takwa? Maka hakikat tawakal, maka hakikat tawakal itu harus terpenuhi dua unsur dia. Yang pertama adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla, yaitu keyakinan hati dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah. Artinya bahwa Allah lah yang maha kuasa untuk menyelesaikan masalah itu, untuk memberikan pertolongan untuk kita, menjauhkan kita dari satu mudarat. Allah lah yang kuasa, kita tidak kuasa. Itu satu. Yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab, melakukan usaha-usaha untuk itu. Jadi ini dua unsur harus terpenuhi. Kalau kita menyerahkan diri kepada Allah saja tanpa melakukan usaha, ini namanya dalam bahasa agama bukan tawakal, tapi tawakal. Kalau tawakal yang benar mesti harus dibarengi dengan usaha sesuai dengan yang tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan usaha itu. Nah, apa dalilnya untuk kemudian para ulama berpendapat dengan ini? Yang pertama adalah bahwa Nabi SAW adalah tentu orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah. Berbanding dari semua kita ininya adalah Nabi orang paling tinggi tawakalnya kepada Allah. Nah, kemudian kita perhatikan, bisa dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bagaimana Nabi SAW pada waktu perang Uhud. Maka dikatakan dalam hadis ini, ya, dhahara bainad dir'aini, bahwa Nabi SAW ketika perang Uhud menggunakan dua lapis baju besi.
Nah, Nabi adalah orang yang paling tinggi tawakalnya. Tapi usaha untuk melindungi diri ketika perang itu optimal. Nah, kalaulah Nabi menyerahkan urusannya kepada Allah, Nabi masuk saja ke dalam perang, nggak usah ada persiapan apa-apa. Kalau keyakinan misalnya Allah katakanlah mewafatkan beliau di perang itu, matilah beliau. Kalau enggak itu walau bagaimanapun enggak akan mati. Tapi Nabi bukan satu lapis baju besi dipakai, 2 lapis. Di perang Uhud, begitu juga Nabi menggunakan kopiah dari besi untuk perlindungan dirinya. Di dalam setiap perang menghadapi musuh, Nabi selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memikirkan strategi apa ini. Seperti perang Uhud, perang Khandaq dan yang lain-lain, semua Nabi menyiapkan pasukan dengan bagus, strategi dengan bagus. Kemudian baru Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah dan para sahabat jumlahnya lebih sedikit daripada musuh, tapi Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk kemudian menolong dan mengalahkan musuh-musuh, tapi tidak melupakan melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk itu. Nah, begitu juga dijelaskan misalnya oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini adalah penafsir utama di kalangan sahabat, sehingga julukannya Turjumanul Quran. Artinya adalah mufassirnya Quran. Nabi pernah mendoakan ketika Ibnu Abbas kecil untuk diberi kemampuan menafsirkan Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama yang mendalam untuk anak ini dan kemudian berikanlah dia kemampuan memahami Al-Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan di surat Al-Baqarah 197 ya, tentang masalah haji ini, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah diri kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Apa sebab turun ayat ini, kata Ibnu Abbas? Bahwa orang-orang Yaman itu pergi mengerjakan ibadah haji tidak bawa bekal. Ketika ditanya, kenapa kalian nggak bawa bekal? Nahnul mutawakkilun. Kita ini orang-orang bertawakal. Nggak perlu bawa apa-apa, kita serahkan kepada Allah. Tapi sesampai di Mekah, mereka meminta-minta ke jamaah yang lain. Maka turunlah ayat ini menegur mereka. Tawakal bukan seperti kalian, tapi membawa bekal dulu. Maka diperintahkanlah fatazawwadu, kalau mau kerjakan haji siapkan bekal. Jangan seperti orang-orang Yaman tadi yang mengklaim diri bertawakal tapi tidak bawa bekal, akhirnya minta-minta ke jamaah lain ketika sampai di Mekah. Ini di antara dalil dan ada beberapa dalil lagi. Baik, Ustaz. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Ustaz tadi, ini memang ada pengabaian-pengabaian dari masyarakat itu sendiri, Ustaz, melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang. Bahkan ini bisa berbanding terbalik dari nilai-nilai tawakal itu sendiri, Ustaz, ya? Iya, betul. Kita juga bisa artinya nanti kita bahas ya, adakah perintah-perintah sekarang untuk usaha pencegahan terhadap COVID ini oleh para ahli itu diperintah oleh Rasulullah atau tidak? Ini juga akan kita bahas ya. Tapi kemudian tadi disampaikan bahwa kalau kita perhatikan, misalnya, mohon maaf saja ya, kita tidak bermaksud ini, tapi kita melihat dari dohirnya bahwa misalnya berapa banyak masyarakat yang menghadiri misalnya sholat ke masjid dia tidak pakai masker ya. Kemudian ketika ada misalnya kerumunan, orang kerumun ramai-ramai itu nggak ada yang pakai masker. Ya, kemudian ketika diminta sering-sering cuci tangan, orang nggak ada cuci tangan. Bahkan mohon maaf ketika mungkin ada yang menegur misalnya, tolong cuci pakai masker lah kalau ke masjid. Kemudian dia marahin lagi orang yang menegur. Sesungguhnya adakah agama memerintahkan kita ketika kondisi seperti ini untuk kemudian kita melakukan langkah-langkah pencegahan? Nah, ini insya Allah kita sebutkan dalilnya. Baik, Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Kita akan lanjut nanti, Ustaz. Ya, baik. Karena melihat waktu juga singkat. Baik, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah serta janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. RJTV.